Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra Al-Halimah, NPM 0211 20050. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan bab 1 tentang Sistem Informasi Manajemen. Konsep dasar sistem. Definisi sistem. Sistem adalah sekumpulan unsur, elemen, kegiatan, prosedur yang saling terpadu dan bekerja sama satu sama lain. Keberadaannya membentuk sebuah fungsi untuk mencapai tujuan. Kemudian ada karakteristik sistem. Ada beberapa karakteristik sistem, seperti komponen, batas, lingkungan, penghubung, masukan, pengelolaan, serta keluaran. Kemudian ada karakteristik sistem yang berupa sasaran, yaitu sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek atau dalam jangka waktu panjang. Kemudian ada tujuan, yaitu pencapaian akhir yang hendak dicapai dalam waktu jangka panjang. Kemudian ada kendali. Kendali adalah menjaga sistem agar tetap berjalan sesuai dengan rencana. Dan yang terakhir ada umpan balik, yaitu mengukur operasional proses sistem. Kemudian ada klasifikasi sistem. Klasifikasi sistem yang pertama adalah sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak adalah tidak tampak nyata. Contohnya adalah program komputer. Kemudian sistem fisik adalah tampak nyata dan bisa dijamah. Contohnya adalah komputer dan manusia. Yang kedua ada sistem alamiah dan sistem buatan. Sistem alamiah adalah terjadi dengan sendirinya. Contohnya sistem tata surya. Dan sistem buatan atau human-made system, yaitu hasil karya tangan manusia. Contohnya komputer dan mobil. Yang ketiga ada sistem tertentu dan sistem tak tentu. Sistem tertentu adalah dapat diprediksi dan diidentifikasi dengan pasti, dan sistem tak tentu adalah tidak dapat diprediksi dan ada probabilitas. Yang keempat, ada sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup adalah tidak dipengaruhi lingkungan di luar sistem, menerima masukan tertentu, menghasilkan keluaran tertentu. Sedangkan sistem terbuka dipengaruhi oleh lingkungan luar, menerima masukan dari luar subsistem lain, dan memberikan keluaran untuk subsistem lain. Kemudian ada konsep dasar informasi. Definisi informasi. Hasil pengelolaan data yang sudah menjadi bentuk yang memiliki arti tertentu. Data adalah sekumpulan fakta yang menjadi bahan pengelolaan lebih lanjut. Faktor informasi. Faktor informasi ada fungsi, biaya, nilai, dan mutu informasi. Yang pertama akan kita bahas adalah fungsi. Fungsi informasi adalah untuk menambah pengetahuan, mengurangi ketidakpastian, mengurangi resiko kegagalan, mengurangi keanekaragaman varian, dan memberi standar. Kemudian ada nilai informasi. Nilai informasi yaitu kemudahan dalam memperolehnya, bersifat luas dan lengkap, memperhatikan ketelitian, kecocokan dengan pengguna, ketepatan waktu, kejelasan, keluasan, dapat dibuktikan, dan dapat diukur. Kemudian ada mutu informasi. Mutu informasi yaitu berupa kontrol sistem untuk meminimalisir kesalahan, pemeriksaan internal dan eksternal, menambah batas ketelitian data, feedback dari pemakaian untuk menilai kesalahan yang mungkin terjadi. Dan yang terakhir adalah biaya informasi. Biaya informasi berupa biaya perangkat keras, biaya analisis, perancangan dan pelaksanaan, biaya tempat dan lingkungan, biaya perubahan, serta biaya operasi. Yang ketiga ada konsep dasar manajemen. Definisi manajemen. Manajemen adalah pengelolaan kegiatan untuk menjalankan tugas dan fungsi serta tujuan untuk suatu organisasi. Kemudian proses pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan. Proses manajemen. Tingkat kegiatan manajemen yaitu ada top, middle, dan low. Perencanaan dan pengendalian operasional berada dalam top level manajemen. Perencanaan taktis dan pengendalian manajemen ada di middle level manajemen. Dan perencanaan strategis ada di top manajemen. Kemudian ada definisi menurut beberapa ahli tentang sistem informasi manajemen. Menurut James Alter tahun 1992 dalam buku Informasi Sistem A Management Perspective, yaitu kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi.
Menurut Bonnar dan Hapworth tahun 1993 dalam buku Accounting Information System, yaitu kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data dalam bentuk informasi yang berguna. Pengaruh pengelolaan sistem informasi dalam organisasi, yaitu untuk menekan biaya dan menaikkan profit, untuk kemudahan pelayanan, meningkatkan performa pelayanan, dan untuk tata tertib kelaksana pengelolaan informasi. Dan yang terakhir ada contoh-contoh sistem informasi. Contoh sistem informasi yaitu sistem reservasi pesawat terbang pada biro perjalanan, yaitu travel agent, kemudian sistem transaksi kredit seperti mobil, elektronik, dan perabot. Kemudian ada sistem transaksi pembayaran tunai di supermarket. Yang keempat, ada sistem pembuatan SIM di kepolisian. Dan yang kelima, ada sistem akademik di perguruan tinggi. Sekian yang dapat bisa saya sampaikan. Kemudian bab selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Mareta dengan NPM 0211200067 dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan bab 2 tentang informasi. Yang pertama ada definisi informasi. Informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Kemudian, informasi menurut para ahli adalah data yang diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau masa yang akan datang. Kemudian ada ciri dari informasi. Ciri dari informasi yang pertama adalah terbaru. Maksudnya, terbaru adalah informasi harus benar-benar baru bagi si penerima. Kemudian yang kedua ada tepat waktu. Tepat waktu artinya informasi harus ada ketika dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, relevan. Relevan artinya informasi yang diberikan harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Selanjutnya yang keempat ada konsisten. Konsisten yaitu informasi tidak mudah berubah-ubah. Kemudian yang kelima ada bentuk yang sederhana. Selanjutnya ada fungsi dari informasi. Fungsi dari informasi yang pertama adalah untuk meningkatkan pengetahuan bagi si pemakai. Artinya, informasi yang valid bisa menambah pengetahuan bagi si penerima dalam bidang tertentu. Yang kedua, untuk mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan. Artinya, untuk diperlukan informasi yang valid dan lengkap dari sumber yang terpercaya. Kemudian yang ketiga, menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari suatu hal. Selanjutnya ada peran dasar sistem informasi dalam bisnis. Yang pertama yaitu mendukung proses dan operasional bisnis. Kemudian yang kedua, mendukung pengambilan keputusan para pegawai dan manajemennya. Kemudian yang ketiga, mendukung berbagai strategi untuk keunggulan kompetitif. Selanjutnya ada tujuan dari sistem informasi manajemen yaitu menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan pada perancangan, kemudian perorganisasian, pengendalian kegiatan operasi sistem suatu perusahaan dan menyajikan sinergi organisasi pada proses. Selanjutnya di sini ada tahap perancangan sistem. Yang pertama yaitu menyadari masalah, kemudian mendefinisikan masalah, kemudian yang ketiga menentukan tujuan sistem, yang keempat mengidentifikasi kendala sistem, kemudian yang kelima membuat studi kelayakan, yang keenam mempersiapkan usulan penelitian sistem, yang ketujuh menyetujui dan menolak penelitian proyek, yang kedelapan menetapkan mekanisme pengendalian. Selanjutnya di sini ada tahap analisis sistem. Apa aja sih tahapan analisis sistem itu? Yang pertama, mengumumkan penelitian sistem, kemudian yang kedua, mengorganisasi tim proyek, yang ketiga, mendefinisikan kebutuhan informasi, yang keempat, mendefinisikan kriteria kinerja sistem, yang kelima, menyiapkan usulan rancangan, yang kelima, menyetujui atau menolak proyek.
Selanjutnya di sini ada tahap rancangan sistem. Tahap rancangan sistem yang pertama yaitu menyiapkan rancangan sistem yang terinci. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi alternatif konfigurasi sistem. Yang ketiga, mengevaluasi alternatif konfigurasi sistem. Kemudian yang keempat, memilih konfigurasi yang terbaik. Yang kelima, menyiapkan usulan penerapan. Kemudian yang keenam, yang terakhir ada menyetujui atau menolak penerapan sistem. Di sini ada beberapa tahap penerapan sistem. Yang pertama, merancang penerapan. Yang kedua, mengemukakan pendapat yang kedua ada mengemukakan penerapan. Yang ketiga, mendapatkan sumber daya perangkat keras. Yang keempat, mendapatkan sumber daya perangkat lunak. Kemudian yang kelima, menyiapkan database. Yang keenam, menyiapkan fasilitas fisik. Yang ketujuh, mendidik peserta dan pemakai. Yang terakhir, yang kedelapan, ada masuk ke sistem yang baru. Selanjutnya di sini ada 3 tahap pemeliharaan sistem. Yang pertama ada menggunakan sistem, kemudian yang kedua ada audit sistem. Kemudian yang ketiga, melihara sistem. Memelihara sistem terbagi menjadi 3, yaitu memperbaiki kesalahan, yang kedua menjaga kemutakhiran sistem, kemudian yang terakhir meningkatkan sistem. Selanjutnya di sini ada pendekatan pengembangan sistem, yaitu dengan metodologi, sasaran yang dicapai, kemudian cara menentukan kebutuhan sistem, cara mengembangkannya, kemudian yang terakhir ada teknologi yang digunakannya. Selanjutnya di sini ada 3 alat pengembangan sistem, yaitu yang pertama ada perencanaan sistem, yang kedua perencanaan database, yang ketiga perencanaan input atau proses. Terus kemudian ada apa sih kriteria sistem yang baik? Kriteria sistem yang baik yaitu kegunaan ekonomis, kendala kapasitas, kesederhanaan, fleksibilitas. Selanjutnya ada beberapa tahap perancangan sistem. Yang pertama, meninjau dan menyetujui hasil studi kelayakan. Yang kedua, merancang output. Yang ketiga, merancang file atau database. Yang keempat, merancang input. Kemudian yang kelima, proses perancangan sistem. Yang keenam, mendefinisikan program dengan alat bantu DVD. Yang ketujuh, deskripsi proyek. Yang kedelapan, merancang paket program secara keseluruhan. Kemudian yang kesembilan ada meninjau kembali hasil rancangan. Kemudian yang terakhir, yang ke-10 yaitu mendokumentasikan semua hasil yang berkaitan dengan rancangan. Selanjutnya ada perancangan sistem informasi secara umum. Yang pertama yaitu merancang formulir kertas. Kemudian yang kedua merancang formulir elektronik. Yang ketiga alat-alat perekam data secara langsung. Keempat, pemanfaatan sandi. Kemudian yang kelima merancang menu sehingga memudahkan unsur berintegrasi. Selanjutnya di sini ada kegiatan dalam menyiapkan data, yaitu menyisip, menghapus, meremajakan database, kemudian mengkombinasikan dengan data lainnya dari database, selanjutnya memasukkan dan mengolah langsung menjadi keseluruhan tanpa perlu mengkombinasikannya dengan data lain, selanjutnya berdialog dengan sistem. Kemudian di sini berbagai media dan metode yang digunakan untuk kontrol masuk data, yaitu formulir kertas, formulir elektronik, peralatan entry langsung, sandi, dan menu. Selanjutnya di sini ada 3 kategori yang memudahkan dalam perancangan sistem. Jadi ada 3 kategori yang memudahkan perancangan sistem, yaitu global based system, yang kedua group based system, yang ketiga yaitu local based system. Selanjutnya di sini ada rancangan output. Rancangan output yang pertama yaitu merancang informasi yang berguna dan berkualitas. Yang kedua, laporan untuk berbagai tingkat manajemen. Yang ketiga, laporan perbandingan. Kemudian ada laporan pemantauan penyimpangan.
Kemudian ada merancang tampilan layar, kemudian yang terakhir menampilkan tabel dan matriks. Kemudian ada laporan untuk berbagai tingkat manajemen. Laporan tingkat manajemen yaitu laporan menjenjang dan eksekutif lazim ingin mengetahui bentuk tren. Selanjutnya di sini ada 3 output yang diperlukan, yaitu internal output, external output, kemudian turn out dokumen. Selanjutnya jenis laporan untuk berbagai tingkat manajemen yaitu ada laporan saringan, kemudian ada laporan pertanggungjawaban. Laporan perbandingan. Dengan laporan ini eksekutif dapat memperoleh perbedaan atau persamaan 2 atau lebih item. Selanjutnya dengan perbandingan unsur mendapatkan posisi yang lebih baik untuk mengambilkan keputusan yang lebih rasional. Kemudian di sini ada 3 jenis laporan perbandingan. Yang pertama adalah laporan dengan format horizontal, kemudian yang kedua adalah laporan dengan format vertikal, kemudian ada laporan dengan jenis laporan counterbalance. Laporan pemantauan penyimpangan digunakan oleh eksekutif untuk membantu simpangan atau standar anggaran, kuota, rancangan, atau BMX. Kualifikasinya yaitu yang pertama laporan simpangan, kemudian yang kedua laporan pengecualian. Itu dia penjelasan dari saya mengenai bab 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Falansori. Di sini saya akan menjelaskan materi di pertemuan 3 yaitu peran sistem informasi dalam bisnis. Peran sistem informasi dalam bisnis ada 3. Yang pertama itu mendukung kegiatan usaha operasional, yang kedua mendukung pengambilan keputusan manajemen, yang ketiga mendukung persaingan keuntungan strategis. Nah, terus peran proses bisnis dan operasional yaitu proses transaksi bisnis, mengontrol proses industrial dan mendukung komunikasi serta produktivitas kantor secara efisien. Di sini ada 3. Yang pertama itu transaksi processing system atau TPS. TPS berkembang dari sistem informasi manual untuk sistem proses data dengan bantuan mesin mengenai sistem proses data elektronik atau Electronic Data Processing System. TPS mencatat dan memperoleh hasil data dari transaksi bisnis seperti penjualan, pembelian, dan perubahan persediaan atau investasi. Yang kedua, proses control system atau PCS. Sistem informasi secara mesin membuat keputusan yang mengendalikan proses operasional seperti keputusan pengendalian produksi. Yang ketiga, Office Automation System atau OPS. Mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mengirim data dan informasi dalam bentuk komunikasi kantor elektronik. Contoh dari Office Automation atau OA dalam word processing, surat elektronik, elektronik mail, elektronik, dan lain-lain. Lalu di sini ada peranan persaingan keuntungan strategis. Sistem informasi dapat memainkan peran yang besar dalam mendukung tujuan strategis dari sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan dapat bertahan dan sukses dalam waktu lama jika perusahaan sukses dalam mengembangkan strategi untuk melawan kekuatan persaingan yang berupa: pertama, persaingan dari pesaing yang berada di industri yang sama. Lalu yang kedua, ancaman dari perusahaan baru. Yang ketiga, ancaman dari produk pengganti. Yang ketiga, kebutuhan tawar-menawar dari konsumen dan pemasok. Lalu di sini ada strategi yang dapat dibangun untuk menang persaing. Yang pertama ada loss leadership, product adaptation, dan inovasi. Lalu SIM dapat menolong perusahaan untuk yang pertama meningkatkan efisiensi operasional, memperkenalkan murni dalam bisnis. Yang ketiga, membangun sumber-sumber informasi strategi.
Lalu secara teoritis, komputer bukan prasyarat mutlak bagi sebuah SIM, namun dalam SIM yang baik tidak akan ada tanpa bantuan keterampilan pemrosesan komputer. Mungkin dari saya, penjelasan dari materi yang ketiga hanya segitu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liris Saputra dengan NPM 057. Di sini saya akan menjelaskan Sistem Informasi Manajemen bab 4 yang berjudul PC dan Rancangan Sistem Informasi. Kebutuhan terhadap PC dan rancangan. Organisasi atau perusahaan bisnis membutuhkan uji dan rangan informasi ketika akan menerapkan teknologi yang disebabkan oleh satu, penerapan dan aplikasi informasi tidak akan pernah dikelola hanya oleh satu orang saja. Yang kedua, penentuan sumber daya informasi perusahaan dapat membantu mengkomunikasikan bagaimana keadaan masa depan. Yang ketiga, penentuan rancangan sistem informasi membantu pembuatan keputusan tentang bagaimana bisnis. PC dan rancangan informasi dibuat dengan bentuk seperangkat pedoman tertulis, kebijakan, gambar-gambar atau aturan-aturan di mana perusahaan seharusnya beroperasi dan membuat keputusan. Isi sistem informasi. Harapan-harapan yang diinginkan oleh perusahaan membutuhkan pemahaman terhadap bisnis di masa depan dan peran informasi dalam dunia persaingan masa depan. Cara menciptakan visi informasi. Tentukanlah terlebih dahulu perkiraan perubahan lingkungan persaingan bisnis dan bagaimana perusahaan bisa memanfaatkan teknologi tersebut. Setelah perkiraan tersebut ditentukan dan diatasi, maka ditentukan implikasi penggunaan informasi yang akan digunakan oleh perusahaan. Selanjutnya, yang sudah ditentukan implikasinya, maka di dosumstal dan visi informasi. Strategi dasar bisnis untuk masa yang akan datang. Yang pertama, perusahaan harus memperbaiki sistem manajemen informasi. Yang kedua, perusahaan harus meningkatkan laba kotor dan menurunkan biaya overhead. Yang ketiga, perusahaan harus memperbaiki kompensasi anggota organisasi. Setelah memulai diskusi, maka uji penggunaan informasi perusahaan. Permintaan pemakai atas sistem informasi perusahaan setiap tahun akan melalui hal-hal. Yang pertama, pertumbuhan sedang dalam volume transaksi. Kedua, pertumbuhan tinggi pada permintaan sementara. Ketiga, pertumbuhan sedang dalam volume transaksi dari aplikasi sistem yang baru. Langkah-langkah pengembangan PC dan rancangan informasi. Yang pertama, review status organisasi saat ini. Yang kedua, analisa arah strategi perusahaan. Ketiga, kesadaran akan adanya kecenderungan umum teknologi. Keempat, identifikasi PC untuk peran informasi. Yang kelima, menentukan rancangan setelah langkah-langkah di atas dilakukan. Yang keenam, mengkomunikasikan visi dan rancangan. Yang ketujuh, rencana perpindahan. Keputusan tentang visi dan dorongan teknologi informasi seharusnya digunakan sebagai input terhadap proses perencanaan teknologi informasi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkia. Saya dari Fakultas Ekonomi Manajemen kelas 6B. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kegunaan fungsi sistem informasi manajemen. Supaya informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi dapat berguna bagi manajemen, maka analisis sistem harus mengetahui kebutuhan informasi yang dibutuhkannya, yaitu dengan mengetahui kegiatan-kegiatan keputusan yang diambilnya. Berdasarkan pada kegiatan pengertian di atas, maka terlihat bahwa tujuan dibentuknya sistem informasi manajemen atau SIM adalah supaya organisasi memiliki informasi yang bermanfaat. Beberapa kegunaan atau fungsi sistem informasi di antara lainnya adalah
Yang pertama, meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat, waktu, dan akurat bagi para pemakai. Yang kedua, menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Yang ketiga, mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Yang keempat, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. Yang kelima, menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. Yang keenam, mengantisipasi dan memahami konsekuensi ekonomis dari sistem informasi dan teknologi baru. Yang ketujuh, memperbaiki produktivitas dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem. Yang kedelapan, organisasi menggunakan sistem informasi untuk mengolah transaksi-transaksi, mengurangi biaya, dan menghasilkan pendapatan sebagai salah satu produk atau pelayanan mereka. Yang kesembilan, bank menggunakan sistem informasi untuk mengolah cek nasabah dan membuat berbagai laporan rekening, koran, dan transaksi yang terjadi. Yang kesepuluh, perusahaan menggunakan sistem informasi untuk mempertahankan persediaan pada tingkat paling rendah agar konsisten dengan jenis yang tersedia. Selanjutnya, SIM untuk pendukung pengambilan keputusan, yaitu sebuah sistem keputusan yang model dari sistem dengan mana keputusan diambil, dapat tertutup atau terbuka. Yang pertama, mengetahui semua perangkat alternatif dan semua akibat atau hasilnya masing-masing. Yang kedua, memiliki metode atau aturan, hubungan, dan sebagainya yang memungkinkan dia membuat urutan kepentingan semua alternatif. Yang selanjutnya, memilih alternatif yang memaksimalkan suatu, misalnya laba, volume penjualan, atau kegunaan. Konsep sebuah sistem keputusan tertutup jelas, menganggap orang rasional yang secara logis menguji sebuah alternatif, mengurutkan berdasarkan kepentingan hasilnya, dan memilih alternatif yang membawa kepada hasil yang terbaik atau maksimal. Yang selanjutnya, SIM berdasarkan aktivitas atau kegiatan manajemen. Kegiatan dan proses informasi untuk 3 tingkat adalah saling berhubungan. Contohnya, pengendalian investasi pada tingkat operasional bergantung pada proses yang tepat dari transaksi. Pada tingkat pengendalian manajemen, pembuatan keputusan tentang keamanan, persediaan, dan frekuensi memesan lagi bergantung pada pembetulan ringkasan dari hasil operasi-operasi. Pada tingkat strategi, hasil dalam operasi-operasi dan pengendalian manajemen yang dihubungkan pada tujuan-tujuan strategi, saingan, tidak tanduk, dan sebagainya untuk mencapai strategi inventaris. Yang selanjutnya, sistem informasi untuk pengendalian operasional, yaitu pengendalian operasional adalah proses pemantapan agar kegiatan operasional dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pengendalian operasional menggunakan prosedur atau aturan keputusan yang sudah ditentukan lebih dahulu. Pendukung pemrosesan untuk pengendalian operasi terdiri dari yang pertama proses transaksi, yang kedua proses laporan, yang ketiga proses pemeriksaan. Proses transaksi, suatu transaksi penarikan kembali persediaan menghasilkan suatu dokumen transaksi. Pengolahan transaksi juga dapat menyelidiki persediaan yang ada dan memutuskan apakah suatu pesanan pembelian tersedia harus diadakan. Yang kedua, proses laporan, yaitu suatu pemeriksaan terhadap file gawai menjelaskan keperluan untuk suatu posisi. Dan yang terakhir, laporan. Laporan rutin dihasilkan secara periode, tetapi suatu aturan keputusan yang diprogramkan dalam suatu prosedur pengolahan laporan bisa menciptakan laporan khusus dalam suatu bidang masalah. Contoh, suatu analisis pesanan yang masih belum dilayani setelah 30 hari. Yang selanjutnya, sistem informasi untuk pengendalian manajemen, yaitu informasi pengendalian manajemen diperlukan oleh manajer departemen untuk mengukur pekerjaan, memutuskan tindakan pengendalian, merumuskan aturan keputusan baru, diterapkan personalia operasional. Yang pertama,
pekerja yang telah direncanakan atau standar ekspektasi, anggaran, dan lain-lain. Yang kedua, penyimpangan dari pekerjaan yang telah direncanakan. Yang ketiga, sebab penyimpangan. Yang keempat, analisis keputusan atau arah tindakan yang mungkin. Database untuk pengendalian manajemen terdiri dari dua elemen, yaitu elemen yang pertama database dari operasional, dan yang kedua rencana, anggaran, standar, dan lain-lain, yang mendefinisikan perkiraan tentang pelaksanaan. Juga beberapa data eksternal seperti perbandingan industri, indeks biaya. Proses untuk mendukung keputusan kegiatan pengendalian manajemen. Yang pertama, model perencanaan dan anggaran. Yang kedua, program-program laporan penyimpangan. Yang ketiga, model-model analisis masalah. Yang keempat, model-model keputusan. Dan yang terakhir, model-model pemeriksaan atau pertanyaan. Selanjutnya, sistem informasi untuk perencanaan strategis, yaitu tujuan perencanaan strategis adalah untuk mengembangkan strategi di mana suatu organisasi akan mampu mencapai tujuannya. Horizon waktu untuk perencanaan strategis cenderung lama, sehingga perubahan mendasar dalam organisasi bisa diadakan sebagai contoh. Yang pertama, suatu rantai pertokoan dapat memutuskan untuk mengubah menjadi usaha melalui pesanan. Yang kedua, suatu toko serba adat dengan toko di pusat kota dapat memutuskan untuk mengubah menjadi suatu toko obral di luar kota. Pengendalian manajemen kegiatan ini memang agak tidak teratur, meskipun beberapa perencanaan strategis bisa dijadwalkan ke dalam perencanaan tahunan dan siklus penganggaran. Beberapa jenis data yang berguna dalam perencanaan strategis menunjukkan ciri data. Yang pertama, prospek ekonomi bagi bidang kegiatan perusahaan dewasa ini. Yang kedua, lingkungan politik dewasa ini dan perkiraan masa mendatang. Yang ketiga, kemampuan prestasi organisasi menurut pasaran negara dan sebagainya berdasarkan kebijakan dewasa ini. Yang keempat, proyeksi kemampuan prestasi masa mendatang menurut pasaran negara dan sebagainya, atau dalam kurung berdasarkan kebijakan dewasa ini. Yang kelima, prospek bagi industri di daerah lain, kemampuan saingan dan saham pasar mereka. Yang ketujuh, peluang bagi karya usaha baru. Yang kedelapan, alternatif strategi. Dan yang terakhir, proyeksi kebutuhan sumber daya bagi alternatif. Beberapa strategi dukungan sistem informasi untuk perencanaan strategis tidak bisa selengkap seperti bagi pengendalian manajemen dan pengendalian operasional. Yang terakhir, SIM berdasarkan fungsi organisasi, yaitu sistem informasi manajemen dapat dianggap sebagai suatu federasi subsistem yang berdasarkan atas fungsi yang dilaksanakan dalam suatu organisasi. Masing-masing subsistem membutuhkan aplikasi-aplikasi untuk membentuk semua proses informasi yang berhubungan dengan fungsinya, walaupun akan menyangkut database, model base, dan beberapa program komputer yang biasa untuk setiap subsistem fungsional. Dalam masing-masing subsistem fungsional terdapat aplikasi untuk proses transaksi, pengendalian operasional atau pengendalian manajemen, dan perencanaan strategis. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Rahma dengan NPM 0211200046 dari kelas 6B Manajemen. Di sini saya dari kelompok 1 Sistem Informasi Manajemen akan menyampaikan materi topik yang ke-6, yaitu tentang kesuksesan dan kegagalan penerapan sistem informasi. Kegagalan penerapan sistem informasi. Dalam beberapa sistem, hampir semua laporan yang disampaikan kepada manajemen tidak pernah dibaca. Laporan-laporan tersebut dikatakan tidak bermanfaat dan hanya dipenuhi dengan ilustrasi grafik yang tidak dapat dianalisis atau dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, dalam sistem lain yang telah diotomatiskan dan tidak pernah disentuh karena datanya tidak dapat dipercaya, yang demikian besar masalah-masalah
pemrosesan data yang bersifat kronis, jadi kegagalan penerapan sistem informasi bukan hanya pada bagian-bagiannya saja, tetapi pada keseluruhan sistem informasi itu sendiri yang tidak dapat digunakan sebagaimana yang diharapkan. Adapun masalah-masalah pokok sistem informasi. Gagalnya sistem informasi disebabkan oleh banyak faktor dan bukan hanya faktor teknikal saja, tetapi juga dari faktor non-teknikal yang kebanyakan berasal dari faktor-faktor organisasi, yaitu antara lain yang pertama, adanya desain. Sistem informasi dikatakan gagal jika desainnya tidak cocok dengan struktur, budaya, dan tujuan organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, data. Data dalam sistem mempunyai tingkat ketidakakurasian dan konsistensi yang tinggi. Yang ketiga, biaya. Beberapa sistem arahannya bagus, tapi dalam implementasinya dan pengoperasiannya memerlukan biaya di atas anggaran. Dalam kasus semacam ini, pengeluaran yang demikian besar tidak dipertimbangkan semata-mata dari nilai bisnis yang ditampilkan oleh sistem informasi tersebut, tetapi juga harus diperhatikan manfaat secara keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu ada operasi. Sistem tidak akan berjalan dengan baik jika informasi tidak disediakan secara tepat waktu dan efisien, karena operasi komputer yang mengendalikan pemrosesan informasi tidak berjalan semestinya. Sebuah sistem yang online secara operasional dikatakan tidak cukup jika waktu responnya demikian lama. Mengukur kesuksesan sistem. Banyak faktor yang dapat dijadikan ukuran keberhasilan penerapan suatu sistem. Faktor tersebut yang dipertimbangkan menurut Loudon adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem tersebut tingkat penggunaannya relatif tinggi, high level of system use, yang diukur melalui polling terhadap pengguna, pemanfaatan kuesioner atau memonitor parameter serta volume transaksi online. Yang kedua, kepuasan para pengguna terhadap sistem, use satisfaction with the system, yang diukur melalui kuesioner atau interview. Yang ketiga, sikap yang menguntungkan, favorable attitude, pada pengguna terhadap sistem informasi dan staf dari sistem informasi. Yang keempat, tujuan yang dicapai, pada tingkat seberapa sistem dapat memenuhi tujuan-tujuan yang spesifik, sebagaimana dicerminkan oleh peningkatan kerja, kinerja organisasi, dan pengambilan keputusan dari penggunaan sistem. Yang kelima, timbal balik keuangan atau financial payoff untuk organisasi, baik melalui pengurangan biaya atau peningkatan sales dan profit. Jadi, kelima ukuran tersebut dipertimbangkan menjadi limited value maupun telah diambil keputusan untuk mengembangkan sistem tertentu. Penyebab kesuksesan dan kegagalan sistem informasi. Sistem informasi menjadi prioritas pertama untuk dikembangkan karena besarnya kekuatan-kekuatan lingkungan eksternal dan kesamaan dari kekuatan-kekuatan faktor internal atau institusional. Beberapa sistem gagal karena benturan di antara lingkungan atau kendala internal. Ada beberapa alasan mengapa gagal. Beberapa studi telah menemukan bahwa dalam organisasi dengan situasi dan lingkungan yang hampir sama, inovasi yang sama akan mengantarkan kesuksesan. Namun kegagalan unsur yang lain dalam organisasi merupakan penyebab kegagalan. Hal ini disebabkan karena faktor penjelasan terhadap pada pola implementasi yang berbeda. Implementasi konsep. Implementasi merujuk pada semua aktivitas organisasi yang ditunjukkan terhadap adopsi, manajemen, dan inovasi rutin. Yang harus diyakini adalah organisasi harus memilih para pelaku dengan karakteristik sosial yang cocok, sebagaimana memilih produk yang paling unggul untuk kesuksesan inovasinya. Pendekatan berikutnya dari implementasi memfokuskan pada faktor-faktor yang menyebabkan perubahan organisasi secara umum sebagai suatu yang berlebihan terhadap inovasi yang bersifat rutin dalam jangka waktu panjang. Tindakan-tindakan dan indikator-indikator kesuksesan implementasi sistem itu antara lain yang pertama, dukungan dana dari dalam, yang kedua, penyusunan organisasi baru, yang ketiga, ketersediaan dan perbaikan yang harus terus-menerus, 4, klasifikasi personil yang baru, 5, update sistem secara rutin, dan yang keenam, promosi orang-orang kunci.
Dalam konteks implementasi, analisis sistem adalah agen perubahan. Analisis bukan hanya pengembangan solusi teknis, tetapi juga mendefinisikan konfigurasi, interaksi, aktivitas pekerjaan, dan hubungan struktur antara berbagai kelompok dalam organisasi. Studi tentang pemrosesan implementasi telah menguji hubungan antar desainer, sistem informasi, dan pengguna pada tahap-tahap yang berbeda. Dalam pengembangan sistem, studi memfokuskan pada isu-isu seperti 1. Konflik antara orientasi teknis atau mesin dari spesialis sistem dan pengguna yang berorientasi pada bisnis atau organisasi. Yang kedua, dampak sistem organisasi pada struktur organisasi, kelompok kerja, dan perilaku. Yang ketiga, aktivitas perencanaan dan pengembangan sistem manajemen. Yang keempat, tingkat partisipasi pengguna dalam proses desain dan pengembangan sistem. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.